Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidahlika ahla. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi mala'a qalbuhu min jalalik wa aynuhu min jamalik wa udhunuhu min ladhidi khitabik fa asbaha farahan masrura muayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral masyayikh yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan dan kita doakan serta kita harapkan barokah ilmu dan doanya para habaib, para masyayikh, para kiai ajengan, tokoh masyarakat dan para sepuh, wabil khusus seluruh zuriyah dan keturunan daripada sosok yang menyebabkan kita pada siang hari ini berkumpul di tempat yang barakah ini untuk mengharapkan barokah dan mendoakan agar kita mendapatkan syafaatnya Hadratus Syekh Kiai Eyang Hasan Maulani beserta seluruh zuriyah dan para muhibbinnya, pecinta-pecintanya. Mudah-mudahan beliau seluruhnya yang walaupun tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat akan senantiasa diberikan barakah dan afiah serta istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Saleh Al-Attas, sahabat saya dari kota Tegal. Selain beliau muridnya Al-Habib Umar bin Hafid, sebelumnya dimatangkan oleh Syekhana Almarhum Mbah Maimun Zubair Sarang. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kebaikan dan keberkahan, sehat dan afiat zahir dan batin. Para panitia acara haul dan seluruh hadirin, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu serta adik-adik yang hadir pada siang hari ini, saya berdoa mudah-mudahan kita semua tidak pulang ke rumah masing-masing kecuali mendapatkan keberkahan sempurna dari Sahibul Haul Hadratus Syekh Eyang Hasan Maulani, sehingga tidak ada dosa yang melekat pada diri kita kecuali akan diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Kesedihan kita akan dihapuskan oleh Allah. Keluarga kita akan dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah. Hutang-hutang kita akan dibayarkan oleh Allah. Penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah. Anak-anak kita akan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah diberkatin Nabi Muhammad dan bisyafaati wa karamati Sayyidina Syekh Eyang Hasan Maulani gaddasallahu sirrahu. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh,
para hadirin, sebetulnya saya hari ini bukan ada di Kuningan, tapi jauh di timurnya Jawa Timur sana. Tetapi beberapa acara saya terpaksa cancel karena hati saya gelisah. Bagaimana jika saya, kata sebagian orang, dianggap tokoh Kuningan, kemudian luput dari barokah yang benar-benar tokoh dan ditokohkan di Kabupaten Kuningan khususnya, yaitu Mbah Eyang Hasan Maulani. Maka itu saya sempatkan untuk bisa bagaimana caranya hadir pada acara di siang hari ini dengan satu tujuan, yaitu mendapatkan barokah dari beliau dan diaku kita semua walaupun bukan dzurriyyahnya sebagai muhibbin daripada waliyun min auliyaillah. Saudara yang dirahmati oleh Allah, apa yang telah disampaikan dan kita dengarkan bersama tadi oleh Habib Saleh Al-Attas ini sudah lebih daripada cukup. Dan saya hakul yakin, jika kita semua pulang dengan mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan sebagai tausiah dan nasihat dari para ulama tadi, maka keadaan kita akan berubah 180 derajat mengarah kepada keadaan yang lebih baik. Karena ulama juga mengatakan bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu ada dua hal penting yang terkait dengannya. Pertama, sikap kita kepada kedua orang tua itu adalah hutang yang pasti akan dibayar. Jika kita baik kepada orang tua, maka itu seperti berhutang kebaikan, sebelum kita mati pasti akan mendapatkan kebaikan yang sama. Seringkali para ulama kita ketika membahas tentang birrul walidain, beliau melengkapi dengan hadis Nabi yang berbunyi kama tadinu tudan wal jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana kamu berbuat, maka kamu akan dibalas oleh Allah, dan balasan itu sesuai dengan amal perbuatanmu. Yang kedua, berbakti atau durhaka kepada orang tua adalah merupakan pahala yang sangat tinggi ataupun dosa yang sangat besar. Barang siapa yang memilih salah satunya, maka wajib oleh Allah untuk diberi nikmat barokah birrul walidain atau disiksa sebagai akibat daripada durhaka kepada orang tua di dunia sebelum di akhirat. Maka itu, bagi mereka yang masih memiliki orang tua, beruntunglah, karena pintu surganya, pintu barokahnya, pintu kesenangan dunia akhiratnya masih terbuka. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirnya kita pada acara siang hari ini adalah merupakan sebuah pilihan dari Allah, bukan keinginan kita sendiri. Mungkin kita akan melihat tidak jauh dari sini ada orang yang tidak punya kegiatan, tidak sibuk, tetapi enggan untuk menghadiri acara seperti ini. Tetapi ada orang yang bahkan jauh tempatnya, jauh lokasinya, banyak kesibukannya,
tetapi menyempatkan untuk hadir ke tempat ini, dalam acara ini, tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini selalu memiliki ketentuan siapa yang akan didekatkan dan siapa yang akan dijauhkan, siapa yang akan diberkahi dan siapa yang akan dijauhkan dari barokah. Maka bagi mereka yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan taufik dan hidayah untuk mencintai para ulama dan aulia, mengikuti para ulama dan aulia, memuliakan para ulama dan aulia, dan menghadiri hal-hal yang terkait dengan para ulama dan aulia, ketahuilah dan sadarilah bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang baik di dunia sebelum di akhirat. Sehingga alhamdulillah yang kita ucapkan pada saat ini betul-betul kita sadari karena bahwa kita telah mendapatkan sebuah wasilah dan bukti atau sebab kelak ketika kita berjumpa dengan Rasulullah, kelak ketika kita berjumpa dengan Yang Hasan Maulani, katakan kepadanya, saya dulu pernah hadir haulnya dan saya sekarang butuh syafaat untuk selamat dari neraka, berilah kami syafaat. Apakah orang seperti Yang Hasan Maulani ini memiliki syafaat di hari kiamat? Saya pastikan iya. Kenapa demikian? Karena dikatakan oleh para tabi'in, istakthiru minal ikhwah fa inna likulli mu'min syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah kamu menjalin persaudaraan sesama muslim. Tinggalkan kebencian kepada sesama muslim. Bersihkan mulut kita daripada mencaci sesama muslim. Hilangkan dari hati kita rasa menganggap lebih baik daripada orang muslim lainnya. Dianjurkan untuk kita saling mencintai, saling memperhatikan, saling memuliakan, dan itu pesan agama. Khususnya kepada sesama muslim, khususnya orang muslim yang mukmin. Karena setiap orang mukmin di hari kiamat itu akan punya jatah syafaat dari Nabi Muhammad untuk diberikan kepada orang-orang yang punya kaitan saat di dunia dengannya. Alhamdulillah. Apakah Yang Maulani adalah orang muslim? Jelas. Apakah Yang Maulani seorang mukmin? Pasti. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Ini buku manakibnya, silahkan dibaca. Kalaupun ini dijual Pak, insya Allah tidak lebih mahal daripada 2 bungkus rokok. Tapi 2 buku ini jika menjadi pedoman kita sebagai warga Kuningan untuk melangkah menuju kepada Allah dan kebaikan hidup, maka insya Allah buku ini yang sangat murah harganya akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menjadi seorang muslim dan mukmin yang baik. Apakah Yang Maulani seorang wali Allah? Kaidah mengatakan la ya'riful wali illal wali. Karena saya tidak ada yang tahu wali kecuali orang wali. Jadi wali itu Pak bukan dibagi-bagi, bukan. Ini wali, ini wali, ini wali, bukan. Tidak ada orang yang tahu dia wali kecuali dirinya adalah wali. Atau ada orang wali Allah yang mengatakan bahwa dia adalah wali kepada orang yang bukan wali.
Apakah yang Hasan Maulani termasuk aulia Allah? Kalau lihat biografinya, dan ini ditulis dengan amanah, karena beliau itu sudah wafat 200 tahun lebih, 155 tahun ya, wafatnya 95 tahun umurnya. Berarti sosok Syekhana yang Hasan Maulani ini sudah 250 tahunan. Dari mulai dilahirkan sampai kita duduk memperingati haulnya ini. Kita semua tidak mengetahui, tetapi sejarah tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kejelekan yang dilakukan oleh orang. Sehingga tertulis dengan rapi, bahkan ada manuskripnya. Kalau seandainya orang sosok seperti beliau ini bukan wali, maka saya tidak tahu lagi wali itu yang seperti apa, saudara. Bagaimana kaitan kita sekarang ini dengan seorang wali Allah, dan dalam hal ini adalah yang Hasan Maulani. Bapak Ibu datang ke sini, itu dalam kaidah idza ahbabta sholihina fa anta min ahlil khair. Jika kamu cinta kepada orang saleh, berarti kamu orang baik. Pasti itu. Tapi dia, apapun kata orang, ketika kita mencintai orang yang saleh, maka kita pasti menjadi orang baik. Cepat atau lambat. Sampai Al-Habib Zain bin Sumit, seorang ulama yang sekarang sedang mendapatkan tekanan dari pemerintah Arab Saudi, bahkan kecenderungannya diusir dari Madinah. Mudah-mudahan Allah lapangkan beliau. Beliau pernah mengatakan, demi Allah, apapun perbuatan kamu, di akhirat kamu tidak akan dikumpulkan kecuali dengan orang yang dicintai. Sesoleh apapun kamu, lalu kamu cintanya kepada Fir'aun, maka kamu di akhirat akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Sebejat apapun kamu, tetapi cintamu kepada orang saleh, maka di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Maka itu hati-hati di dalam mencintai, karena itu akan menjadi teman kita di akhirat nanti yang akan menentukan apakah kita akan berada di sorganya Allah atau di nerakanya Allah, waliyadu billah. Kebalikan dari mencintai para aulia ini adalah membenci. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, wali-waliku, maka aku umumkan perang dengan dia. Allah yang mengumumkan perang. Makanya orang-orang dulu ketika berdoa, salah satu doanya, ya Allah, tutuplah dariku aib orang lain, terutama aib orang-orang soleh dan guru-guruku. Orang dulu beda dengan orang sekarang. Mencari setiap hari aibnya orang untuk dipublikasikan. Apakah ini perbuatan baik? Tidak baik. Tetapi perbuatan ini punya konsekuensi yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man satara mu'minan fid dunya satarallahu lahu aibahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aibnya orang mukmin di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Dan bukti menyebutkan tidak ada orang yang membuka aibnya orang terkecuali aibnya akan dibuka juga oleh Allah di dunia sebelum akhirat, cepat atau lambat. Dan siapa dari kita yang tidak punya aib? Seandainya dibuka aibnya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan saling pukul antara satu dengan yang lain, saling caci antara satu dengan yang lain. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa dihormati lagi di zaman sekarang ini. Namun jika ada orang yang dihormati semata-mata karena ada ditutup aibnya oleh Allah. Beliau yang kita hauli pada siang hari ini adalah seseorang yang mencukupi syarat kewalian dari kesolehannya, dari ilmunya, dari dakwahnya. Ketika saya baca ini saudara, tadi sekilas padahal yang ada di dalam kepala saya adalah hadis Nabi yang mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Mewarisi ilmunya, mewarisi kesolehannya, mewarisi takwanya, mewarisi dakwahnya, mewarisi cacian kepadanya, mewarisi pengusiran dan pengasingannya, mewarisi perjuangan dan kecintaan serta pengorbanan terhadap agamanya, dan bahkan mati untuk agama bagi Eyang Hasan Maulani adalah sebuah kenikmatan dan tujuan hidup daripada hidup dengan umur panjang tapi hina dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini telah mencukupi syarat-syarat secara sababiyah maupun istilahiyah maupun syar'iyah sebagai waliyun min awliyaillah. Lanjutan daripada hadis tadi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma aftaradtu bihi, ahabba ilayya mimma aftaradtu bihi. Tidak ada seorang hamba, ini sekalian untuk tahu barometer wali ya Pak. Tidak ada seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah dalam pendekatan dirinya kepada Allah melebihi kecintaan Allah terhadap ketaatannya terhadap amalan-amalan yang wajib. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Apakah cukup dengan yang wajib? Tidak. Wala yazalu, dan senantiasa seorang hamba yang sudah sempurna amal fardunya terus mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah sampai dia dicintai oleh Allah. Nah ini baru jadi wali Pak. Jadi wali menurut barometer agama syariat salafun saleh adalah orang yang istiqamah di dalam amal soleh dan takwa. Itu syarat mutlak menjadi wali. Oh dia begini kok wali, kata siapa? Kata Anu. Biarkan orang Anu berkata, ulama juga, agama dan ulama punya ketentuan. Tinggal bagaimana kita dalam hidup sebagai pilihan ini memilih. Saya mau ikut si A atau saya mau ikut si B. Saya mau ikut katanya fulan atau saya mau ikut katanya Allah dan Rasulnya serta para salafunas saleh.
Afalam yasiru fil ardi. Tidakkah kamu coba keliling, baca, lihat, perhatikan. Dari mulai zamannya Fir'aun dengan Musa, Nabi Musa. Zamannya Namrud dengan Nabi Ibrahim. Dihina, dicaci, diintimidasi, diusir, dikejar-kejar, dibunuh. Setelah ribuan tahun, dua-duanya ceritanya kekal. Fir'aun kekal dengan laknat, Nabi Musa kekal dengan kebaikannya. Namrud kekal dengan laknat, Nabi Ibrahim kekal dengan kebaikannya. Raja di zaman Nabi Isa kekal dengan laknat, Nabi Isa alaihissalam kekal dengan kebaikannya. Dan sejarah ini akan terus berulang, Bapak. Hanya ganti pemeran saja. Ceritanya tetap, karena permasalahannya antara kebenaran dan kebatilan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, badiru bil a'man, cepat kembali kepada istiqamah. Kembali kepada keistiqomahan dalam ibadah, dalam belajar, dalam memilih guru. Fitanan kaqitain lailil mudlim. Karena, kata Nabi, akan datang sebuah fitnah agama yang sangat gelap gulita. Orang kadang-kadang nggak tahu, Pak, yang mana yang benar ini. Oleh sebab karena itulah yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, kata Rasulullah. Banyak pada saat itu orang yang paginya masih iman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sore masih mukmin, paginya masih kafir. Tapi kayaknya kok enggak ya, Pip? Sebab saya tidak yakin ada Tuhan selain Allah. Dan agama saya agama Islam, Pak. Makanya belajar kepada pesantren. Jangan belajar kepada YouTube. Jangan belajar kepada TikTok. Jangan belajar kepada sosmed. Belajar itu ke pesantren. Yang menyebabkan orang itu kafir bukan hanya pindah agama, bukan hanya tidak menyekutukan Allah. Kalau Anda sholat 5 waktu, agamanya Islam, Tuhannya hanya Allah, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kafir atau tidak? Kafir, saudara. Semuanya termasuk percaya kepada Nabi Muhammad, tapi tidak percaya kepada Quran, kafir atau tidak? Kafir itu dibagi menjadi 3. Ada kafir qauli, ada kafir fi'li, ada kafir i'tiqadi. Kafir itu bisa jadi karena keyakinannya meyakini ada Tuhan selain Allah. Kafir itu bisa karena ucapannya walaupun hatinya yakin Tuhannya hanya Allah. Dan kafir itu bisa jadi perbuatannya walaupun mulutnya syahadat dan agamanya tetap Islam. Ini, Pak, yang kemudian Nabi mengatakan banyak orang merasa tidak kafir padahal dia sudah kafir, karena dia tidak tahu apa yang telah ditetapkan oleh agama, oleh Quran, oleh Nabi Muhammad, oleh ulama terkait hal ma'ulima minad dini bid-darurah. Garis batasan yang ditetapkan oleh agama, kalau kamu melenceng, melanggar dari ini, maka kamu kafir, apapun keadaanmu. Wal iyadu billahi min dzalik. Bagaimana pesan-pesan daripada Yang Hasan Maulani? Banyak sekali, Pak. Manuskripnya mudah-mudahan segera bisa semuanya diterjemahkan dan dicetak. Kekhawatiran beliau, nasihat beliau, keinginan beliau untuk mengambil masyarakat dan keturunannya serta para pecintanya, agama ini dari orangnya, bukan dari orang yang tidak diketahui,
orang yang tidak jelas, orang yang hanya sekedar viral misalnya. Bukan itu Pak agama. Kalau sponsor dagang silahkan ambil dari yang seperti itu. Tapi kalau agama, ambil dari orang yang betul-betul terpercaya, memiliki sanad. Karena kepemilikan sanad itu menentukan kebenaran agama. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya agamamu itu adalah ilmumu itu. Sesungguhnya ilmu agamamu itu adalah penentu daripada agamamu. Fanduru, maka lihat, periksa, teliti, amman ta'khuduna dinakum. Dari siapa kamu ambil agama? Dari siapa kamu ambil keyakinan? Dari siapa kamu ambil pendapat-pendapat agama? Pastikan. Laulal isnad. Seandainya bukan karena keagungan dan dasar sanad yang menentukan keislaman sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, seandainya bukan karena sanad, ya alhamdulillah Pak, ahli sunnah wal jamaah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu adalah sihhatul isnad was sanad al muntasib hatta ila Nabi Muhammad SAW. Kata ulama, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena adanya sanad, ketersambungan ilmu dari murid duduk dengan guru, yang dijadikan guru dulu seorang murid santri duduk dengan gurunya, bukan sekali, bukan sehari, bukan setahun, tapi bertahun-tahun. Lihat Habib Soleh berapa lama duduk dengan Mbah Maimun? Berapa lama tuh? 9 tahun Pak. Siang malam duduk dengan gurunya. Ini sanad. Beliau para sesepuh kita ini bertahun-tahun duduk di depan gurunya, ngelihat kesolehan gurunya, keabsahan guru ilmu gurunya, tahu siapa guru daripada gurunya, dan demikian terus bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Maka ketika beliau mengatakan sesuatu, kita percaya, tidak usah ditanyakan dalilnya. Kenapa? Kalau beliau kepada hewan saja tidak berani bohong, apalagi akan bohong kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang penting untuk sekarang diperhatikan. Dan ini juga termasuk daripada wasiat yang Hasan Maulani terhadap keturunan dan para pecintanya. Suruh banyak-banyak melihat agar kita bisa selamat. Apa tugas daripada para guru-guru itu? Termasuk yang kita sebutkan tadi. Para masyayikh, para kiai ajengan habaib kita, tugasnya apa? Akan menyuruh kamu benci kepada orang? Akan menyuruh kamu menyalahkan orang? Akan menyuruh kamu membuka aibnya orang? Akan menyuruh kamu untuk menyalahkan orang-orang yang terkenal saleh? Ada seperti itu? Tidak Pak. Kenapa? Karena lamanya mereka duduk dengan guru-guru yang saleh, bukan hanya otaknya yang diisi ilmu, tetapi hatinya dan batinnya yang dibersihkan. Karena beliau tahu ilmu adalah wasilah untuk menuju kepada tazkiyah, kebersihan batin, kebersihan hati, tidak ada iri, dengki, benci, sombong, ujub, iri, tidak ada. Ini hati yang bersih. Dan hanya itu yang akan menyelamatkan orang ketika menghadap kepada Allah di yaumul qiyamah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti di hari kiamat, tidak akan ada yang bisa menolong kamu, tidak akan ada yang bisa bermanfaat dengan kamu. Walaupun seorang tokoh punya subscribe, punya like, pengikut jutaan, di mana? Di TikTok, di Facebook, di YouTube. Kaya raya, banyak pengikutnya, la yanfa'u malun wala, nggak ada manfaatnya nanti Pak. Bahkan di dalam Al-Quran Allah lebih tegas mengingatkan al-akhilla
ba'duhum yawma idzin li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang saling cinta, orang yang mengikuti, orang yang membela, orang yang membantu, bahkan istri kita, Pak, anak kita, Pak, di hari kiamat akan jadi musuh antara satu dengan lain dengan kita. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Walaupun bukan family, maka dia akan mampu menolong kita. Orang-orang yang bertakwa ini, apa esensinya takwa itu? Esensinya takwa itu nggak ada lain kecuali qad aflaha man tazakka. Telah beruntung orang yang mensucikan hatinya. Kalau Bapak Ibu baca buku ini, saya punya kesimpulan 4. Yang pertama, beliau orang alim. Yang kedua, beliau orang yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya pandai berbicara tentang ilmu. Yang ketiga, beliau orang yang mendakwahkan ilmunya sampai ditangkap, sampai dibuang ke Manado. Dan alhamdulillah saya 20 tahun yang lalu sudah ziarah ke beliau di Tondano sana. Ternyata beliau punya hubungan yang sangat dekat sekali dengan seorang pejuang yang juga dibuang ke Manado sana oleh Belanda, yang bernama Al-Habib Abdullah As-Segaf, yang berasal dari Palembang. Beliau ada murasalah, beliau ada keterkaitan batin yang luar biasa antara bacaan kitabnya dan sebagainya. Bahkan subhanallah, disebutkan di dalam manuskrip, dari salah satu tugas yang tidak pernah ditinggal oleh Mbah Yang Hasan Maulani adalah membaca Ratibul Haddad. Ratibnya Habib Abdullah Al-Haddad Ba'alawi. Orang ahlul basirah bisa melihat. Maka sering-sering kalau kita sujud atau lagi doa, baca doa Nabi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Apa doa Nabi yang tidak pernah ditinggal oleh beliau? Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Doa minta dibersihkan hati. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, yang keempat, ilmu, amal, dakwah. Yang terakhir adalah tazkiyah. Dari mana tahu bahwa Yang Hasan Maulani adalah orang yang sangat perhatian dengan kebersihan batin dan kesucian hatinya? Ini manakibnya. Disuruh ngelarang membenci, suruh jaga mulut, jangan mencaci, suruh menutup aibnya orang, suruh husnudzon kepada orang, suruh mendekatkan diri kepada Allah, suruh jangan terlalu dalam terlibat dalam urusan jabatan dan harta. Tidak akan terungkap nasihat seperti itu dari seorang ulama terkecuali di dalam batinnya sudah ada tazkiyah. Di dalam batinnya sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kesucian itu beliau kemudian walaupun sudah 155 tahun yang lalu wafat, sampai sekarang tetap harum dan dikenang. Dan majelis acara pada siang hari ini bukti bahwa beliau karena bergantung kepada zat yang maha agung, diagungkan oleh Allah. Beliau bergantung kepada zat yang maha abadi, walaupun 155 tahun tetap abadi, dikenang, disebut, orang datang dari mana-mana. Bahkan saya lihat ibu berapa jam tadi ada ibu-ibu di luar itu kepanasan, tetap bertahan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan barokah. Ya apa enggak, Bu? Mudah-mudahan yang kepanasan dapat barokahnya lebih banyak daripada yang ada di naungan, dan dinaungi oleh Allah nanti di padang mahsyar serta seluruh hadirin. Tapi yang kepanasan dapat naungan lebih VIP daripada yang ada dalam naungan ini.
Faham ya Pak? Faham ya Pak? Ilmu, amal, ngajarkan kepada orang, sucikan hati. Selebihnya tidak akan membawa manfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak keturunan atau murid spiritual ideologi daripada Hadratus Syekh yang Hasan Maulani yang kita hauli seperti sekarang ini. Saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan saat ini yang Hasan Maulani bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk bersama-sama beliau dengan Nabi Muhammad dibukakan hijab barzakhiyah sehingga bisa memandang kepada seluruh yang hadir ini. Dan ketika Nabi Muhammad memandang, yang Hasan Maulani memandang, maka saya hakul yakin cepat atau lambat Bapak Ibu tidak pulang dari acara ini kecuali akan berkah hidupnya fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Bi barakati Rasulillah wa bi syafaatihi wa bi karamati yang Hasan Maulani Syekhina almarhum. Apa yang kita hajatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Dijadikan perkumpulan ini perkumpulan yang diberi rahmat, dan setelah kita berpisah masing-masing akan dijaga iman, Islam, zahir, batin kita dengan seluruh kebaikan. Wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.